Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Untuk kali ini saya akan memberikan tutorial tentang Google Classroom, yaitu membuat ujian. Sebelum kita lanjutkan video ini, untuk mendapatkan informasi terbaru tentang video yang saya upload, silakan Anda klik tombol subscribe di bawah sini. Lalu jika Anda suka dengan video ini, silakan klik tombol like. Baiklah, untuk materi Google Classroom kali ini saya akan memberikan tutorial membuat soal ujian. Untuk jenis-jenis pembuatan soal ujian, di sini ada 5, saya buat kategorinya. Yang pertama yaitu soal uraian dengan jawaban upload berkas. Jadi nanti siswa akan mengirimkan hasil jawabannya berupa lampiran gambar atau dokumen yang akan diupload oleh siswa tersebut. Kemudian yang kedua, soal uraian pendek dengan otomatisasi penilaian. Jadi nanti soal esai yang akan dibuat namun akan dikoreksi otomatis dengan menentukan jawaban yang sudah kita input terlebih dahulu. Yang ketiga, soal uraian panjang dengan penilaian manual. Nah, untuk ini penilaiannya manual dilakukan oleh guru. Kemudian yang keempat, soal pilihan ganda dengan opsi acak. Ini sudah jelas ya, sudah sering kita lakukan. Kemudian yang kelima, yaitu soal pilihan benar atau salah. Baiklah, kita akan mulai untuk prakteknya. Pertama, kita buka dahulu aplikasi web browser. Lalu ketikkan alamat URL ini, classroom.google.com. Silahkan Anda login. Jika sudah login, akan tampilan seperti ini. Di sini saya akan menggunakan kelas 10 IPA 1 sebagai contoh untuk membuat ujiannya. Untuk membuat ujian, kemudian kita klik sini ya, menunya tugas kelas. Lalu kita klik tombol buat. Kemudian klik tombol tugas. Di sini saya akan mencontohkan jenis yang pertama ya, membuat soal upload dan jawabannya akan diupload oleh siswa. Untuk judul silahkan Bapak isi. Untuk petunjuknya juga silakan Bapak isi. Ya, kita isi seperti ini ya. Lalu serahkan jawaban dalam bentuk foto atau gambar. Untuk soalnya, kita klik tombol tambahkan sini. Lalu kita klik Google Drive. Oh iya, sebelum kita mengirimkan file, lebih baik kita upload dahulu dokumennya ke dalam Google Drive, sehingga pada saat mengakses di Google Classroom, kita akan mudah dalam memilih lampiran filenya. Ya, silakan dibuka saja ya dokumennya, posisinya di mana. Ya, contoh saya menaruhnya posisinya di sini untuk pelajaran matematika. Jadi ini biasanya pelajaran matematika agak rumit ya, karena ada equation editor atau yang berhubungan dengan pangkat-pangkat dan sejenisnya. Jadi kita buat saja dokumen Word, lalu kita upload ke Google Class, dan siswa nanti akan mengerjakannya di kertas lembar, lalu di-upload ke tugas kelas ini. Oke, ini sudah kita pilih ya, kita klik tambahkan. Kemudian di sini ada menu pilihan, siswa dapat melihat file ini. Kemudian di sini ada menu untuk kelas, biarkan saja ya. Kemudian sini semua siswa dapat melihat. Lalu untuk poin nanti diisi 100 saja, biarkan. Lalu untuk tenggat, contoh kita akan mengisi batas waktunya sampai tanggal 13 Juli. Lalu untuk waktunya sampai 23.59. Jadi saat tanggal 14 Juli dia tidak bisa diakses. Kemudian untuk topik disesuaikan, misalnya sini saya soal matematika. Lalu kita pilih mata pelajarannya matematika. Ya, jika sudah kita klik
tombol tugaskan. Yaitu contoh pertama ya, untuk tugas soal uraian dengan jawaban upload berkas. Lalu yang kedua, kita akan praktek soal uraian pendek dengan otomatisasi penilaian. Oke, untuk prakteknya seperti ini. Kembali lagi menu tugas kelas, lalu buat, lalu kita klik tugas kuis. Di sini kita isi judulnya, misalnya seperti ini. Ya, saya kasih keterangan saja ya, jawaban otomatis dinilai. Kemudian kita tidak menggunakan tambahkan lampiran, tapi akan kita buat soalnya sendiri dalam bentuk Google Form. Kita membutuhkan bantuan blank quiz seperti ini ya. Kita klik saja Google Form. Ya, ini sudah masuk. Sebelumnya saya akan terangkan dahulu untuk pengisiannya. Pertama kita isi dulu di sini judulnya. Kemudian di sini samakan saja ya. Lalu deskripsinya contoh saja di sini. Ya, untuk membedakan ya. Lalu kita isi di sini pertanyaannya. Pertanyaan pertama kita isi dengan nama siswa ya. Kita isi dengan jawaban singkat. Kemudian di sini biarkan saja kunci jawaban, tidak perlu. Lalu kita klik wajib diisi ya. Ya, nama lengkap siswa ya, kita tambahkan nama lengkap siswa. Kemudian kita tambahkan lagi di sini bagiannya. Jadi sebelum mengakses ke soal, dia harus mengisi nama lengkap siswanya dulu. Karena kalau kita menggunakan akun email, itu kemungkinan nama akunnya tidak benar-benar menggunakan nama siswa. Maka kita harus membuat form seperti ini untuk mempermudah kita dalam penyortiran data. Kemudian kita klik lagi tambahkan bagian sini ya. Nah, di bagian yang kedua ini baru kita isi dengan soal-soal pertanyaan yang akan kita kirimkan. Oke. Kemudian kita bisa klik tambahkan pertanyaan di sini. Untuk pertanyaan esai yang pertama, misalnya tentang ya, ini contoh jawaban singkat ya. Jadi jawabannya sudah pasti dan jika dijawab dengan benar maka kita tidak perlu mengoreksi. Ya, kita pilih jawaban singkat. Kemudian kita isi dengan kunci jawabannya. Tambahkan jawaban yang benar di sini. Bisa dengan huruf atau angka ya. Di sini saya isi angka dulu 2 misalnya. Jadi seandainya siswa mengisi angka saja atau huruf, itu akan dikoreksi oleh sistem. Jadi perumpamannya dia ngisi jawaban ini benar, jika mengisi jawaban ini benar, seperti itu. Kemudian di sini kita isi poinnya. Contoh saya buat satu soal saja ya. Misalnya satu soal jika dijawab benar bernilai 100. Kemudian kita klik selesai.
Kemudian pada bagian ini kita isi dengan wajib diisi, jadi siswa harus mengisi. Begitu halnya dengan nama lengkap tadi ya, nama lengkap wajib diisi. Kemudian di sini untuk pengaturan, Bapak Ibu bisa pilih batasi ke 1 tanggapan ya. Jadi siswa hanya bisa menjawab 1 kali saja di sini ya. Kemudian kita cek di presentasi, karena di sini hanya 1 soal, maka kita tidak perlu ngacak. Tapi jika lebih dari 1 soal, Bapak Ibu bisa klik tombol acak, atau kita isi saja ya acak urutan pertanyaannya. Kemudian jika sudah dijawab oleh siswa, kita bisa mengisi tingkatkan kembali belajar. Ya, itu hanya sedikit informasinya saja ya. Jika sudah diisi, maka akan ada pesan konfirmasi ini. Kemudian kita coba klik tombol quiz. Oke. Karena di sini sebuah quiz, walaupun di situ pertanyaannya esai, maka biarkan saja tampilannya seperti ini ya. Karena ini adalah sebetulnya quiz form. Lalu di bawah sini ada pertanyaan tak terjawab dan pertanyaan yang benar. Bapak Ibu bisa centang di sini atau tidak, jadi tergantung keinginan Bapak Ibu. Tapi ada baiknya kita hapus saja ya, jadi siswa tidak perlu mengetahui. Kemudian untuk di sini ada rilis nilai, Bapak Ibu bisa atur di sini segera setelah setiap pengiriman. Jadi setiap siswa sudah selesai nanti akan terkoreksi langsung, atau mungkin Bapak Ibu ingin koreksi dulu baru dikirim hasilnya. Untuk ini lebih baik kita klik tombol ini saja ya setelah peninjauan manual. Kemudian kita klik simpan. Oke, ini contohnya seperti ini untuk membuat jawaban esai singkat dengan otomatisasi penilaian. Setelah dibuat, kita tinggal klik saja tombol close di sini ya, karena otomatis akan tersimpan oleh Google. Kemudian di sini kita isi seperti biasa ya, poinnya 100 maksimum. Misalnya jangka waktu kita isi sampai tanggal berapa dan jamnya juga. Jika sudah, klik sembarang. Lalu topiknya di sini misalnya karena tadi ada hitung-hitungan, saya isi dengan matematika ya. Kemudian kita klik di sini, tugaskan. Oke, kita cek tugasnya. Ya, di sini ada contoh ya. 1, 2, sudah 2 jenis tugas yang kita buat. Lanjut untuk tugas yang ketiga, yaitu soal uraian panjang dengan penilaian manual. Oke. Untuk membuatnya sama ya. Kita klik dulu tombol tugas kelas di sini, lalu klik buat. Kemudian kita klik tugas quiz. Kita isi judulnya. Ini saya beri keterangan seperti ini ya, agar mempermudah penjelasannya. Untuk petunjuk, silakan Bapak isi seperti ini. Ya, masih tetap menggunakan blank quiz. Oke, kita isi di sini judul Google Form-nya ya. Ini untuk mempermudah saja pengkategoriannya.
Lalu di sini samakan saja. Dan seperti biasa, di sini kita isi untuk mengisi nama lengkap siswanya. Jadi setiap kita buat tugas, kita wajib untuk siswa mengisi nama lengkap siswanya untuk mempermudah kita dalam memilih membuat kategori nama siswanya. Kita isi jawaban singkat ya. Lalu wajib diisi. Kemudian kita klik sini bagian baru ya. Kemudian di sini soalnya. Kemudian kita buat pertanyaannya di sini ya, klik tambahkan pertanyaan. Lalu diisi soalnya. Ya, karena kita buat esai dan koreksi manual, maka kita pilih dengan boleh jawaban singkat atau paragraf. Jika jawaban singkat, maka jawabannya cukup singkat saja, tapi kalau paragraf nanti akan panjang kotaknya. Kita klik jawaban singkat saja ya. Lalu di sini wajib diisi, kita cek lagi di sini, sudah ya wajib diisi. Kemudian untuk di sini kita tidak perlu mengisi kunci jawaban, karena nanti akan kita koreksi manual. Tapi untuk poin kita klik dulu ya tadi kunci jawaban. Untuk poinnya bisa kita isi di sini. Misalnya di sini saya buat satu soal saja, bernilai 100 poin jika benar. Kemudian kita cek lagi di pengaturan sini setelan. Ya, sama seperti tadi ya, batasi ke satu tanggapan saja. Ini biarkan saja ya. Kemudian di sini kita hilangkan saja karena ada akun email yang dari luar selain daripada akun SMA Korpri, jadi kita biarkan saja, atau akun sekolah. Ya, untuk soal bisa diacak ya jika ada lebih dari satu. Kemudian jika sudah, kita isi dengan konfirmasi seperti ini. Coba kita cek lagi quiz, ini biarkan saja. Nah, ini centangnya dihilangkan ya. Kemudian ini nanti setelah peninjauan manual. Jadi kita setting seperti itu setiap kali selesai membuat ujian. Oke, kita simpan. Nah, untuk selanjutnya kita tutup ya, tidak perlu kita klik kirim karena sudah include dalam Google Classroom. Nah, untuk mengakhiri kita klik tombol tugaskan ini. Tapi sebelumnya jika ingin mengisi waktu, silakan Bapak Ibu klik di sini ya. Batas waktunya. Jadi sebaiknya kita isi batas waktunya. Jadi siswa tidak akan santai-santai atau terlena, jadi harus segera mengerjakannya sesuai tenggat waktunya. Contoh ini mata pelajarannya ini ya. Ya, kita klik jika sudah, tugaskan untuk mengaktifkan. Ya, di sini prakarya dan kewirausahaan ya sudah masuk ya, pertemuan 3, tugas jawaban koreksi. Oke, demikian. Lanjut kita ke pembuatan tugas berikutnya, yaitu soal pilihan ganda dengan opsi acak.
Oke, untuk membuatnya kita kembali lagi ya. Kita klik sini tugas kelas, lalu buat. Kemudian kita klik tugas kuis kembali. Kemudian judul diisi ya. Ini tugas pilihan ganda. Ya, kita kembali lagi klik blank quiz menggunakan Google Form. Lalu kita klik lagi di sini judulnya ya. Kita copy saja di sini. Ya, pertama kita minta untuk siswa mengisi nama ya. Kemudian di sini jawaban singkat. Kita isi dengan nama lengkap siswa. Kemudian di sini wajib diisi. Di sini biarkan saja ya, poinnya 0 karena tidak memiliki nilai. Lalu kita klik sini lagi, tambahkan bagian. Nah, ditambahkan bagian sini baru di bagian soalnya. Ya. Untuk menambahkan soal, kita klik tombol plus di sini ya. Tambahkan pertanyaan. Lalu kita buat soal pertama di sini. Untuk pilihan ganda, ini kita pilih tetap ya pilihan ganda ya. Lalu di sini opsinya wajib diisi. Kemudian di sini kita klik lagi titik 3, acak urutan opsinya. Jadi nanti opsinya di sini akan teracak otomatis. Untuk opsi yang pertama, misalnya jawabannya seperti ini. Isi saja ya. Oke, jika Bapak Ibu ingin menambahkan gambar, Bapak Ibu bisa klik di sini ya. Tambahkan gambar, nanti di opsinya akan muncul gambar. Begitu halnya dengan di soal, jika ingin menambahkan gambar, tinggal diklik saja icon gambar ini. Lalu kita isi kunci jawabannya ya. Untuk pilihan ganda, jawaban yang benar kita pilih. Kemudian untuk poin yang benar, karena sini saya hanya buat satu soal, saya akan isi dengan 100. Kemudian kita klik selesai jika sudah mengisi opsi jawaban yang benar. Oke, sudah. Kemudian kita klik lagi sini setelan. Ini centangnya dihilangkan saja karena mungkin ada email lain dari luar sekolah. Kemudian sini batasi ke 1 tanggapan. Lalu di presentasinya ya acak urutan pertanyaan ya. Lalu pesan konfirmasi. Ya, ini hanya contoh saja ya. Untuk kuis, ya ini jadikan ini sebagai kuis. Lalu di sini kita klik saja nanti setelah penjawaan manual. Lalu ini kita sembunyikan saja ya. Oke, sudah, klik simpan. Oke, ini saya cek sih sudah cukup ya. Tinggal kita tutup saja ya, karena otomatis akan tersimpan. Lalu kita perhatikan lagi di sini,
pengaturannya. Kita beri batas waktu ya. Jadi setiap tugas kita beri tenggat waktunya. Jika siswa tidak mengerjakan maka tidak akan mendapatkan nilai. Ya, untuk topik sini sesuai pelajaran tadi ya. Kemudian jika sudah, baru kita klik tugaskan untuk mengaktifkan soal atau tugas. Oke, kita cek. Tadi saya klik topiknya di mata pelajaran prakarya kewirausahaan. Sudah ya, pertemuan 4. Oke, lanjut untuk pemberian tugas berikutnya, yaitu berupa benar atau salah. Ya, ini bisa kita buat juga ya, kita akali. Untuk membuatnya kita klik dulu sini, tugas kelas. Kemudian lalu kita klik buat, lalu klik tugas kuis lagi. Oke, judulnya ya kita isi. Oke, contohnya seperti itu. Oke, kita klik lagi blank quiz untuk pembuatan soal melalui Google Form. Lalu di sini kita isi sama ya, samakan saja. Lalu untuk bagian pertama, siswa wajib untuk mengisi nama. Lalu di sini kita ganti dengan jawaban singkat. Untuk poin biarkan saja kosong, lalu wajib diisi di sini ya. Setelah itu baru kita klik tambahkan bagian. Nah, di bagian ini kita isi dengan soal-soal. Oke. Ini deskripsinya bisa seperti ini, jawaban benar atau salah. Lalu kita buat soal baru ya. Kita klik tambahkan pertanyaan. Oke. Misalnya soalnya seperti ini. Ya, untuk benar atau salah, ini tetap pilihan ganda ya, Bapak Ibu. Jadi di sini kita biarkan saja. Lalu untuk opsinya, baru kita isi benar, kemudian salah, seperti itu. Lalu di sini kita klik wajib diisi. Untuk acak urutan opsi bisa diklik atau tidak ya, karena ini tidak masalah ya, karena hanya 2 opsi. Biarkan saja. Untuk kunci jawaban, kita klik kunci jawaban, lalu kita klik misalnya jawaban yang benar adalah benar. Untuk pertanyaannya seperti ini. Lalu poinnya jika benar kita isi 100. Oke, ini saya hanya buat satu soal saja ya. Jika benar poinnya 100, klik selesai. Jika kita lihat tampilannya akan seperti ini. Oke, pertama siswa harus mengisi nama lengkapnya dulu. Misalnya ya, ini baru ke pertanyaannya. Jika benar, klik benar. Jika salah, klik salah. Oke, kita coba kirim seperti itu contohnya. Ya, seperti ini. Untuk pembuatan soal ini, kita tidak perlu menyimpan Google Formnya ya, karena akan otomatis
tersimpan dan kita tidak perlu klik kirim karena di sini kita tidak men-share linknya karena sudah include dalam kelas. Dan perlu diperhatikan lagi setelan ya, jadi setiap akhir pastikan setelannya di sini batasi ke 1 tanggapan, jadi hanya 1 orang atau 1 nama saja yang bisa diisi dan tidak bisa mengakses 2 kali. Kemudian kita klik lagi di sini presentasi. Di sini bisa klik acak urutan pertanyaannya. Jadi nanti soal-soalnya akan diacak lagi atau di random. Untuk pesan konfirmasi kita bisa isi dengan seperti ini. Kemudian pada tab quiz kita klik sini ya. Jadi siswa tidak akan melihat hasil jawabannya. Jadi akan dikoreksi dulu oleh pembuat soalnya. Oke. Saya kira seperti itu ya, sudah. Oke, kita cek kembali di sini. Kita close. Sudah tersimpan otomatis ya. Nah, untuk mengaktifkannya baru kita klik tombol tugaskan sini. Tapi kita cek dulu. Kita beri batas waktu untuk aksesnya. Jadi setiap kita buat tugas kita beri tenggat waktunya. Ini topik atau mata pelajarannya ya. Ya. Jika sudah, kita klik tugaskan untuk mengaktifkan tugas tersebut. Jadi bisa diakses kapan saja oleh siswa sesuai dengan batas waktunya. Kita cek. Ya, sini sudah masuk ya. Oke, saya kira demikian untuk membuat tugas di Google Classroom. Saya harap Bapak Ibu mengerti cara membuat soal ujian di Google Classroom. Demikian, atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih telah menyaksikan video tutorial ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.